Hai semuanya, balik lagi bareng aku Rata Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas soal SMUP Unpad lagi nih untuk yang part ke-6 dan untuk yang UM UNES-nya itu part yang kedua ya. Karena kan memang mirip-mirip gitu ya subtesnya, jadi kita gabungin aja lah ya. Ini tuh hitung cepat, numerik, dan logika. So jangan lupa untuk bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini biar semakin bermanfaat ke depannya ya. Terima kasih. Nah, jadi seperti biasa aku udah simpen linknya di description box. Kamu bisa kerjain dulu sendiri, nanti tinggal tonton pembahasannya atau mau belajar bareng juga boleh. Oke, langsung aja kita bahas tentang numerik dan logika ya. Nah, jadi di soal yang pertama nih, kalau misalnya kita ngitung satu-satu itu akan lama banget ya, apalagi ini ratusan juga angkanya itu nggak bagus gitu ya. Di sini kita perhatikan aja nih, 397 kali 397, 104 kali 104, 2 kali 397 kali 104. Nah, teman-teman ingat bahwa ada sifat yang seperti ini, A plus B kuadrat, ya nggak? Jadi kalau misalnya kita uraikan, itu kan sama aja kayak A kuadrat ditambah 2AB ditambah sama B kuadrat. Ya sama aja kan? Jadi ya udah masukin aja nih. Berarti di sini 397 ditambah sama 104 kita kuadratin. Gitu. Berapa nih? Berarti 397 tambah 104. 7 tambah 4, 11. 9 tambah 1, 10. 3 tambah 2, 5. Jadi 501 kuadrat. 501 kuadrat. Nah, 501 kuadrat depannya itu udah pasti 25. Kalau gini, logikanya kalau 500 kuadrat itu kan 250.000 ya. 500 kuadrat itu 250.000. Berarti kalau 501 kuadrat pasti lebih besar daripada 250.000. Kemungkinan lebih besar yang mana? Yang ini sama yang ini. Kalau lebih satu doang kayak nggak logis gitu ya. Nah, dan ternyata jawabannya adalah yang A. Gitu. Nggak mungkin masih 250.000 sih. Pasti udah lebih dari 250.000. Jadi 251.000. Kalau 260.000 kejauhan. Oke? Lanjut, 5% dari suatu bilangan. Jadi 5/100 kita kalikan X, itu sama dengan 6. Sama dengan 20% dari bilangan tersebut. 5/100 ke 20/100 kan sama-sama kali 4 ya. Nah, berarti di sini 6 juga bakal kali 4. 6 kali 4 adalah 24. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Lanjut, di sini X-nya itu adalah antara 2 sama 4 ya. Lalu di sini Y-nya itu antara di sini 3 sama 5. Oke. Nah, di sini sebenarnya kalau misalnya kita pengen tahu nilai Y-nya itu berada di antara berapa, dia itu kan X tambah Y, ya udah kita tambahin aja nih. Jadi 2 tambah 3 dia 5, di antara X tambah Y, lalu di sini 9. Ya udah, jadi 5 dan 9 yang B. Gitu. Lanjut, 8 merupakan 40/100 dari, jadi 40/100 dikali X sama dengan 8 ya. Sorry ya, ini kurang enakan si wakomnya. Kita sederhanain aja, sama-sama bagi 20, jadinya 2/5. Kali silang aja, berarti sini 5 kali 8, 40. 2X sama dengan 40. Maka X-nya adalah 40 bagi 2, 20. Gitu ya. A. Oke, lanjut. 4, 1/3, 8, 1/6, 12. Di sini ternyata loncat-loncat ya, si hubungannya. 4 ke 8 kali 2. 4 ke 8 di sini tambah 4. 8 ke 12 juga tambah 4. Sementara 1/3 ke 1/6 itu dikali 1/2. Gitu. Berarti di sini 1/6 kali 1/2, jadi 1/12. Kan di sini nggak ada 1/12, tapi kita lihat aja bilangan lain yang kalau misalnya disederhanain 1/12. Itu yang A ya. 2/24 kan sama aja kayak 1/12. Lanjut. Di sini ternyata Fibonacci ya. 4 tambah 7, 11. 11 tambah 7, 18. 18 tambah 11, 29. 29 tambah 18, langsung aja nih. Jadi berapa? 9 tambah 8, 17. 2 tambah 2, 4. Jadi 47. Yang E. Lanjut lagi ya. Oke. 4, 5, 2, 10, 12, 8, 4, 8, 5, 1. Nah, kira-kira gimana nih? 4 ke 5, dia tambah 1. Ya. 5 ke 2, min 3. 2 ke 10 kali 5. Oke, jadi plus 1 min 3 kali 5. Oke, lanjutannya 10 ke 12.
plus 2. 12 ke 8, min 4. 8 ke 4, 8 kali 6. Oke, kelihatan ya? Jadi di sini selanjutnya pasti di sini plus 3, lalu min 5 kali 7. Oke, berarti 51 kurangi 5 itu adalah 46. 46 kali 7, 276. Oke, jadi yang D, gitu ya. Lanjut, kan? Coba nih kerjain yang ini ya. Ini soal bonus 1. Bonus 1. Oke, nanti kirim di kolom komentar. Oke, lanjut ya. Jika A sama dengan 3, B sama dengan 6, C itu A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berapakah C min AB? Masukin aja ya. Dari sini A kuadratnya 3 kuadrat. Tambah 2 kali 3 kali 6. Tambah B kuadratnya 6 kuadrat. Jadinya berapa nih? 9 tambah 6 kali 6, 36. 6 kali 6, 36 lagi ya. Jadi di sini adalah 72 tambah 9, 81. Maka di sini adalah 81 kita kurangi sama 18. Jadinya berapa? Belakangnya pasti 3. Yang belakangnya 3, 63. Gitu. Jadi benar ya, 7 kurangi 1 itu 6. Oke, lanjut. A sama dengan 96 kali 33 1 per 3. 33 1 per 3 itu kan sama aja kayak berapa nih? 100 per 3%. Ya, 100 per 3% itu sama aja kayak 33 per 100. Ya. Ya udah berarti 96 kita kaliin sama 33 per 100 kan 1 per 3 ya, sama aja. Di sini jadinya adalah 96 bagi 3 itu adalah 32. Nah, B-nya 224. Berarti di sini yang paling benar hubungannya adalah 7A sama dengan B. Karena 7 kali 32 sama aja kayak 224 yang A ya. Gitu. Lanjut, jika nilai P adalah 5, maka 6 merupakan 30% dari, katanya 6 itu 30%. Nah, ya udah nih. Di sini kita sederhana aja. 3 per 10P sama dengan 6. 3 per 10P sama dengan 6. Maka di sini 60P sama dengan 3. Jadi P-nya adalah 20. Kalau misalnya P-nya itu 20, berarti 20 itu sama aja kayak 4P ya. Kan di sini P-nya 5 ya. Jadi 4 kali 5. Gitu kan? Jadinya 4P. Jawabannya yang A ya. Gitu. Hati-hati ya, bukan 20P, tapi 4P. Lanjut lagi, nilai X adalah 5 dan nilai Y adalah 2. Maka di sini nilai B min A, jadi ya udah masukin aja seperti biasa. A-nya di sini 20X, berarti 20 kali 5 min 7 kali 2. Berarti 100 min 14, berapa tuh? 86 ya. Yang B-nya 30X, 30 kali 5 min 5 kali 2. Berarti di sini adalah 150 min 10 ya. 140. Berarti ya udah kurangin aja. 140 kurangin 86. Berarti 54 gitu ya. Jadi yang C. Lanjut. Nah, di sini ingat kali sama bagi itu didahulukan ya. Jadi bagi dulu di sini 4 bagi 22, sisanya kita jumlahin aja dari depan. 12 tambah 28, 40. 40 tambah 2, 42. 42 tambah 2, 44. Oke. Lanjut. 634 tambah 8 kali sama bagi duluan ya. 8 kali 125, kayak 12,5 kali 8, kan dia itu 125 kali 8 kan 1000 ya. Nah ini 2048 bagi 64, kalau dihitung tuh 32. Jadi kayak 634 ditambah sama 1000 kurangi 32 ya. 968. Jadi berapa nih? 12, 7 tambah 3, 10, 9 tambah 7, 16. Ya, jadi 1602 gitu yang D. Lanjut lagi. 400 tambah 200 kali 2 min 200 bagi 2. Oke, di sini kali sama bagi dulu, ingat. 200 kali 2, 400. 200 bagi 2, berapa? 200 bagi 2 itu 100. Dari sini 400 sama 400, 800. 800 kurangi 100, 700. Oke. Lanjut lagi. Nah, di sini cobain ya, kerjain ya. Ini juga mudah. Bonus 2. Tadi bonus 1 sebelumnya, ini bonus 2. Lanjut ya. Sekarang di sini Andini membeli 2 buah buku. Jadi bukunya misalnya B aja gitu ya.
2B ditambah sama pensil P sama dengan 5.000. Oke. Rahmi membeli 3 buku dan 4 pensil. Yaitu adalah 10.500. Maka harga sebuah buku yang ditanyain B-nya doang ya. B-nya doang. Oke, nah di sini ini kan persamaan dua variabel ya. Kita samain aja salah satu penyebut. Mau nyamain yang mana? Misalnya mau nyamain pensilnya, berarti harus 4 ya. Berarti yang P-nya di sini kali 4, di sini udah 4P kali 1 aja. Semua ruas harus dikaliin 4 sama kaliin 1. Di sini 2B kali 4, 8B, ditambah 4P sama dengan 5 kali 4, 20.000. Lalu di sini, ini tetap aja 3B plus 4P sama dengan 10.500. Oke deh, kita kurangin ya. Karena kan ini biar habis, 4P kurangi 4P habis. 8B kurangi 3B, 5B sama dengan 20.000 kurangi 10.500, 9.500. Jadi B-nya di sini 95 bagi 5, 1.900. Udah, jadi jawabannya B-nya adalah 1.900. Sorry ya, ini opsi D-nya nggak terlalu kelihatan, tapi ini jawabannya, yang D ya. Kalau ditanyain pensilnya, tinggal masukin aja substitusi. Lanjut, di sini P-nya itu 1 plus X per 3. P sama dengan 1 plus X per 3. Q-nya sama dengan X per 3 min 1. X-nya sama dengan 1 per 4. Oke, masukin aja lagi ya. Ini adalah 1 plus 1 per 4 dibagi 3. Nah, ingat kalau misalnya dibagi, dia tuh bakal jadi kali ya. Jadi 1 per 4 dikali, balikin. 1 per 3. Nah, di sini adalah 1 ditambah sama 1/12 ya. 1 tuh sama aja kayak 12 per 12. Jadi 12 per 12 tambah 1 per 12, jadi 13 per 12. Jadi kayak 1, bla 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 bla. Kalau Q-nya berarti sini 1 per 4 per 2 ya, 3 min 1 per 2. Ingat kalau misalnya dibagi dia bakal jadi kali. Kita balikin aja, ini kan awalnya 2 per 1 jadinya 1 per 2. Jadi adalah 1 per 8. 1 per 8 tuh berapa nih? 0, ya. Jadi udah kelihatan dong bahwa di sini adalah P-nya dia pasti lebih besar daripada Q. Jadi yang P-nya lebih besar daripada Q. Jadi kebalikannya aja ya, Q-nya itu lebih kecil daripada P. Yang mana nih? Yang A ya. Gitu. Jadi dibalik-balikin aja kalau nggak ada opsinya yang pas. Lanjut, suatu pembangunan perumahan mewah dapat diselesaikan 240 hari oleh 180 pekerja. Jika pembangunan pengen dipercepat 160 hari, untuk 160 hari, maka berapa pekerja yang harus ditambahkan? Nah, di sini ingat, kalau misalnya pekerja sama waktu, dia pengen dipercepat, berarti jumlah pekerjanya harus ditambahin. Berarti di sini kalau misalnya waktunya berkurang, pekerjanya bakal bertambah. Di sini adalah perbandingan terbalik. Kalau perbandingan terbalik, kita bisa untuk balikin aja dengan X per 180. Gitu ya. Kalau misalnya perbandingan senilai, misalnya kayak harga sama barang, itu kan bakal senilai. Makin banyak kita beli barang, makin mahal. Nah, di sini kita kali silang aja. Berarti di sini 160X sama dengan 240 kali 180 ya. Berarti X-nya di sini, X-nya adalah 240 kali 180, kita bagi sama 160. Kita sederhanain aja, sama-sama kita coret nolnya. Ada yang bisa kita sederhanain? Bisa ya. 24 sama 16 sama-sama bagi 4. 24 bagi 4, 6. 16 bagi 4, 4. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. 18 bagi 2, 9. Jadi sini sisanya adalah 30 kali 9, yaitu 270. Udah, jadi ternyata pekerjanya adalah 270. Berarti sini tambahan pekerjanya, kurangin aja nih. 270 kita kurangi sama 180. Itu adalah 90. Udah, jadi jawabannya yang A. Nah, gimana nih? Tadi benar berapa? Nanti bisa langsung aja bilang di kolom komentar ya. Lanjut, sekarang kita masuk ke logika ya. Di sini soal-soal logikanya, kita mulai dari soal nomor 1. Badu dan Joni bekerja sebagai buruh pabrik X. Semua buruh pabrik X rajin bekerja. Nah, berarti udah dapat kesimpulannya bahwa karena Badu dan Joni dia itu buruh pabrik X, maka dia rajin bekerja. Jadi Badu dan Joni rajin bekerja. Yang A. 2. Kebanyakan burung dapat terbang. Ingat ya, di sini kebanyakan. Jadi bukan suatu hal yang mutlak gitu. Semua burung dapat terbang, ya enggak juga. Burung unta termasuk seekor burung. Nah, tapi di sini ingat kebanyakan burung dan burung unta termasuk seekor burung. Berarti burung unta
belum tentu bisa terbang ya. Belum tentu bisa terbang. Yang C. Nomor 3, semua mahasiswa program studi pendidikan matematika lulus tepat waktu. Semua mahasiswa program studi pendidikan matematika lulus tepat waktu. Sebagian mahasiswa program studi pendidikan matematika adalah guru les privat. Jadi kesimpulannya, di sini tuh berarti sebagian yang menempuh studi pendidikan matematika dan udah jadi guru les privat itu tuh lulus tepat waktu. Yang A, B enggak ya. Yang C pasti merupakan guru les privat. Enggak juga, karena enggak semuanya sebagai guru les privat. Semua mahasiswa program studi pendidikan matematika yang menjadi guru les privat lulus tepat waktu ini udah pasti ya. Yang E kurang tepat. Lanjut, yang 4. Semua pendonor harus berbadan sehat. Sebagian pendonor memiliki golongan darah O. Nah, jadi di sini kesimpulannya, sebagian pendonor itu tuh ya kalau misalnya dia golongan darah O, pasti dia berbadan sehat sih. Nah, yang paling tepat tuh yang kalau misalnya kita ambil yang semua, berarti semua pendonor yang bergolongan darah O harus berbadan sehat. Iya ya. Karena kan kalau yang misalnya golongan darah O, pasti dia harus berbadan sehat gitu. Nomor 5, semua buku pelajaran berada di rak baris A. Buku sejarah berada di baris A, dan novel di baris B. Jadi kalau buku sejarah dia buku pelajaran. Kalau novel, karena dia bukan di rak A, dia bukan buku pelajaran. Jadi yang C ya. Gitu. Nomor 6, semua calon pegawai bank memiliki tinggi badan lebih dari 165. Jadi tingginya itu 165 lebih dari, BB-nya kurang dari 60. Sukardi memiliki tinggi badan 172. Berarti 172 udah memenuhi syarat yang pertama, berat badannya 58. Sudah memenuhi syarat yang kedua. Berarti Sukardi bisa kita katakan calon pegawai bank. Sukardi bisa dikatakan lolos atau enggak nih? Lolos ya. Lolos seleksi calon pegawai bank. Lanjut, semua murid SMA ABC membawa gitar dan pandai menciptakan lagu. Jadi ini syaratnya harus 2 ya, harus dipenuhi. Hengki tidak membawa gitar, tapi ia pandai menciptakan lagu. Berarti Hengki tidak memenuhi salah satu syarat. Berarti Hengki bukan murid SMA ABC. Semua toko menjual tas buatan lokal. Sebagian toko menjual tas impor. Nah, berarti kalau misalnya di sini kita bisa simpulin bahwa kalau misalnya yang sebagian yang jual tas impor, dia tuh pasti jual tas buatan lokal, gitu ya. Yang mana nih? Nah, yang paling tepat tuh kalau yang A, toko yang menjual tas buatan lokal pasti menjual tas impor. Ini belum tentu, kebalik ya. Harusnya yang jual tas impor pasti menjual tas buatan lokal, karena ini tadi semua. CDE salah. Beberapa dosen menjadi pengusaha. Semua dosen memiliki tanah untuk diinvestasikan. Nah, berarti semuanya ini yang udah pasti, yang beberapanya hanya pengusaha. Semua dosen jadi pengusaha? Belum tentu. Tidak ada dosen yang memiliki tanah untuk diinvestasikan? Enggak. Ada dosen yang jadi pengusaha dan memiliki tanah untuk diinvestasikan? Iya, betul ya. Karena kan tadi ada yang jadi pengusaha dan semuanya itu punya tanah untuk diinvestasikan. Terakhir, kayaknya ini jadi bonus lagi aja ya. Soal bonus yang keberapa ya? Yang ketiga ya? Soal bonus yang ketiga. Silakan untuk jawab di kolom komentar. Jadi tadi ini soal bonus 3. Mana lagi ya bonus 2-nya? Oh, ini bonus 1 yang ini. Bonus 2-nya yang ini. Ya. Nanti aku bakal spill jawaban soal bonusnya di kolom komentar. Ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa buat kasih saran kira-kira konten apa yang mau aku sharing lagi ke teman-teman ya. Thank you for watching and bye.